Di kota Osaka, Jepang terlihat mobil box berwarna mencolok yaitu pink, sedang menuju ke suatu area. Di dalam mobil tersebut terdapat seorang assassin sekaligus penembak jitu bernama Chet. Ditemani mentornya yang bernama Ferry, Chet mendapat misi untuk menghabisi dua petinggi Yakuza selama 12 tahun berkarir. Sebagai assassin atau pembunuh, tak pernah gagal menjalani misi. Kali ini dia juga yakin akan membunuh targetnya dengan mudah. Sebelum ia beraksi, Ferry memberikan sebuah minuman temulawak. Setelah mobil box sampai di lokasi, Chet segera turun. Dia langsung dihadapkan dengan dua anak buah Yakuza. Chet mengelabui mereka dengan pura-pura bertanya tersesat. Saat pemuda itu menunjukkan jalan padanya dengan cepat, Chet langsung menghajar mereka. Kemudian ia naik ke tempat yang tinggi untuk menemukan spot menembak. Chet yang sudah menemukan salah satu targetnya turun dari mobil mewah, bersiap menunggu perintah dari operatornya. Namun di luar dugaan, target Chet kali ini sedang bersama putrinya yang bernama Annie. Meski dikenal sebagai assassin wanita no debat, biar bagaimanapun Chet memiliki protokol pribadi untuk tidak membunuh di depan anak-anak. Tapi operatornya terus mendesak. Hat terpaksa melakukan perintah. Pada akhirnya ia melanggar protokolnya sendiri. Untuk tidak membunuh di depan anak-anak. Sementara di dalam mobil yang berada di sebelahnya, terlihat satu target lainnya, bapak tua, itu bernama Kijima, yang merupakan pemimpin tertinggi Yakuza. Sekaligus kakak kandung orang yang baru saja nyawanya dihabisi oleh Chet. Kijima merasa nyawanya ikut juga terancam. Dia pun langsung melarikan diri dan meninggalkan keponakannya Annie di tempat kejadian itu. Hat yang melihat Annie nangis histeris di depan jasad ayahnya, ia pun menyesal akibat tindakan dirinya. Dia memilih menunda misinya kali ini. 10 bulan kemudian, Chet yang saat itu sedang melakukan jogging malam di kota Tokyo, tak sengaja melihat satu keluarga yang hidup bahagia. Dari situ ia berpikir untuk pensiun dan meninggalkan pekerjaannya itu. Dia lalu membahas keputusannya ini kepada Ferry dengan memberi alasan kalau ia ingin memilih kehidupan normal seperti pada wanita pada umumnya. Namun Ferry menduga kejadian di Osaka 10 bulan yang lalu adalah alasan utama Chet ingin pensiun. Ferry juga mengatakan tidak ada yang tahu kalau waktu itu ada anak-anak di sana. Hat lalu mengungkapkan bahwa dirinya tidak bisa melupakan kejadian di Osaka. Tapi untuk menjaga keprofesionalismenya, Hat berjanji pada Ferry akan menyelesaikan misinya sebelum ia pensiun. Chet mulai belajar menjalani kehidupan normal layaknya wanita pada umumnya. Di suatu malam ia sedang santai sambil meminum botol temulawak di sebuah bar hotel tempat ia menginap. Di sana seorang pria bernama Stephen mencoba menggoda Chet, sehingga akhirnya mereka berdua berkenalan. Perkenalkan itu pun berujung kepada pengeceritan. Saat Stephen melakukan mandi junub, Chet melihat kartu identitas Stephen dan mencoba mengingat alamat tempat tinggalnya di Shibuya. Tak lama kemudian Chet mendapat pesan masuk untuk menyelesaikan misi terakhirnya membunuh Kijima, tepat pada pukul 11.00. Dengan lokasi tembak di Menara Roppongi. Saat Chet pamit pada Stephen terlihat botol temulawak yang sebelumnya dihabiskan oleh Chet di hotel. Ia pun tepat tiba di lokasi dan siap dengan senapannya. Saat target sudah terlihat, tiba-tiba Hat mengalami sakit kepala, sehingga tembakannya saat dilepaskannya meleset dan hanya berhasil mengenai lengannya Kijima. Meskipun sudah tidak ada celah untuk menembak, karena Tuan Kijima keburu masuk ke dalam mobil dan kabur, tapi Chet tetap memaksakan diri untuk mencobanya. Sekali lagi, alhasil gagal melakukan misi terakhirnya, dan Tuan Kijima berhasil lolos. Chet lalu meninggalkan gedung, karena kondisi pusing di kepalanya semakin berat. Sementara di sekitarnya anak buah Kijima sedang menelusuri tempat itu, untuk mencari pelaku penembakan. Ketika Hat berhasil melarikan diri dengan menggunakan mobil curian, di dalam mobil kepalanya semakin bertambah pusing. Saat melaju dengan kencang, Chet yang mengalami kehilangan kesadarannya, sehingga mobil yang ia kendarai mengalami kecelakaan. Scene kemudian flashback,
menceritakan. Hat seorang gadis yatim piatu sejak kecil. Ferik yang menemukannya dan membesarkan Het dan menjadikan seorang assassin, hingga akhirnya Het direkrut ke dalam agen spesial, sebagai pembunuh bayaran. Setelah terbangun dari pingsannya, Chet sudah berada di rumah sakit. Dokter yang merawat mendiagnosa bahwa tubuh Chet mengalami keracunan radiasi, yang disebabkan oleh unsur kimia berbahaya, yang bernama polonium-204. Karena zat yang berbahaya ini sudah masuk ke dalam tubuh Het, dokter pun memvonis usianya hanya memiliki waktu yang tersisa kurang dari 1 hari. Dari situ Chet menyadari kalau orang yang meracuninya tak lain adalah pria yang baru saja dikenal hotel, yaitu Stephen. Dan Stephen memasukkan polonium itu ke dalam temulawak yang Chet minum. Karena Chet masih ingat dengan alamat tempat tinggal Stephen, ia berniat mendatangi Stephen untuk balas dendam. Dia menyelinap dari kamar rumah sakit dan mencuri pistol milik Pak Polisi. Chet lalu mengancam dokter itu agar menyerahkan serum simulan yang mampu membuatnya bertahan dari efek racun di dalam tubuhnya. Setelah mendapatkan 5 buah serum lalu ia pergi menemui Stephen menggunakan mobil curian. Begitu sampai di lokasi, Chet langsung menodongkan pistol kepada Stephen dan berkata, "Kenapa ya meracuninya?" Sambil ketakutan Stephen menjawab, kalau orang yang menyuruhnya ia bilang hanya obat bius. Ia tidak tahu yang masukkan adalah racun. Stephen lalu menyebutkan yang menurutnya adalah seorang pengelola klub Yakuza yang bernama Kazuo Sato, yang juga merupakan anak buah Kijima. Terakhir orang yang menjadikan target terakhir Het yaitu Tuan Kijima. Istri Stephen juga angkat bicara, kalau dia dan suaminya telah dikuasai selama bertahun-tahun oleh Sato. Dan jika ia berdua berhasil melakukan apa yang kali ini perintahkan, maka Stephen dan istrinya akan dibebaskan oleh Kijima. Karena ini bukan salah Stephen, akhirnya Chet memaafkannya. Saat mengganti pakaian yang diberikan istri Stephen, terlihat kalau racun itu sudah menyebar dan mulai merusak tubuhnya. Chet kemudian kembali ke markas untuk melaporkan kejadian yang dialami oleh Ferik. Ia menanyakan targetnya kali ini yaitu Kijima. Ferik mengatakan kalau saat Kijima adalah pemimpin tertinggi Yakuza, mungkin Kijima menaruh dendam atas kematian adiknya yang di Osaka. Lalu bagaimana ia bisa tahu pembunuhnya adalah Het? Het yang saat ini mencari orang yang meracuninya bertanya apakah Ferik pernah mendengar Kazuo Sato. Ferik hanya memiliki informasi kalau Sato sering berkumpul bersama anak buahnya di tempat bernama Black Laser. Het segera pergi menuju tempat itu. Sebelum itu Chet mampir ke Lawson, membeli senter dan spons pencuci piring untuk dijadikan peredam pada pistolnya. Begitu sampai di Black Laser nggak pakai basa-basi lagi, Chet langsung headshot satu anggota Yakuza. Het menanyakan kepada orang yang bernama Sato, kenapa ia meracuninya. Sato mengaku dan mengatakan hanya menjalani perintah. Chet segera menduga kalau yang menyuruhnya adalah Kijima, dan bertanya di mana Kijima saat ini. Tapi karena Sato tidak bisa menjawab, Chet lalu menembaknya. Anak buah Sato masuk ke ruangan dan mengepungnya. Chet segera mengancam akan menembak bos mereka. Setelah bos Yakuza bilang tidak tahu di mana Kijima, Chet langsung mengeksekusinya. Tapi sayang pistolnya kehabisan peluru sehingga terjadilah keributan. Chet menghabisnya satu demi satu. Pada saat keributan yang terjadi, Het sempat memotong jari tangan salah seorang Yakuza, hingga rambutnya ikut terpotong. Setelah ngacak-ngacak tongkrongan Yakuza sendirian, kini tersisa satu Yakuza yang masih hidup. Dari orang itu Het mendapat informasi bahwa keponakan Kijima yang bernama Ani pasti tahu keberadaan Kijima. Orang itu juga memberitahu lokasi Ani saat sedang berada di konser indoor. Segera meluncur ke sana, dia melihat gadis yang pernah ia lihat di Osaka. Seketika langsung kalau dia adalah Ani, gadis yang ayahnya mati di tangannya. Chet segera menghabisi bodyguard Ani, dan kemudian membawa Ani keluar. Di depan gang, Het meminta Ani agar menelepon Kijima. Tapi Ani tidak punya nomornya. Ani lalu bilang jika mencari Kijima, Het bisa menghubungi penasehat utamanya yang bernama Ranji. Saat Ani menelpon Randy, Chet merebut ponselnya, dan bilang bahwa dia telah menculik Ani.
dan menyuruh untuk datang menemuinya di pasar Murakawa. 1 jam lagi, ia membawa Ani ke toilet dan mengikatnya di sana. Sementara dari tempat lain, orang yang bernama Renji mengutus bawahannya yang bernama Shinzo untuk pergi membebaskan Ani. Shinzo segera pergi menemui sesuai tempat yang dikatakan. Mereka berdua saling menatap muka, dan Hat bertanya di mana Kijima. Hat dan Shinzo kemudian saling mengeluarkan pistol, namun Chat lebih cepat menembak bahu Shinzo. Kekacauan terjadi di pasar Murakawa. Yakuza yang lain segera mengincar nyawa Chat. Hat berusaha menyelamatkan diri sambil menembak Yakuza satu persatu. Di dalam toilet Ani berusaha melepas lakban yang mengikatnya. Setelah melepaskan diri ia lalu keluar dan bertemu Shimizu di depan. Tapi bukannya senang melihat Ani baik-baik saja, Shinzo dan yang lainnya malah berniat menembak Ani. Shinjo bilang ia dan anggotanya sudah muak dengan Ani. Beruntung Chat datang menembaki Shinjo dan yang lainnya. Mendengar sirine polisi, Hat segera meninggalkan tempat itu. Ani terus mengikutinya. Hat menyuruhnya untuk pergi. Tapi Ani tidak tahu harus pergi kemana, karena keluarganya sendiri saja ingin membunuhnya. Ani tidak punya siapa-siapa lagi dan Ani mengingatkan Hat tentang masa lalunya yang seorang yatim piatu. Chat akhirnya membawa Ani pergi bersamanya. Setelah lelah main tembak-tembakan, Chat menuju mesin minuman dan mencari temulawak. Tapi ia tidak mendapatkannya dan Ani membelikannya pakaian karena kaos yang digunakan Chat sudah banyak cipratan darah. Ani memberinya informasi-informasi mengenai keberadaan Renji yang memiliki koneksi dengan Kijima. Ia bilang kalau Renji kini mengganti tugas ayahnya yang tewas ditembak di Osaka. Ani belum tahu kalau orang yang membunuh banyaknya adalah Chat. Karena sulit untuk melacak keberadaan Renji, Ani kemudian membawa ke puncak menara menemui kekasih Renji yang bernama Joijima. Mereka bekerja sama. Ani mengalihkan perhatian security agar Chat bisa menyelinap dengan mudah. Setelah masuk menemui Joijima, Ani bilang kalau ada yang ingin bertemu dengannya. Kemudian Chat muncul dan menodongkan senjata pada Joijima serta bertanya di mana Renji. Di saat Chat lengah, Joijima berusaha merebut pistolnya, dan pistol itu jatuh di depan Ani. Hat kemudian bertarung. Sementara Anis ibu mencari tahu cara menggunakan senjata. Setelah mengetahui, tembakan yang dilepaskan malah mengenai Chat, dan pistol itu direbut oleh Joijima untuk menghabisi Chat. Namun dengan cepat Ani menghantam batok kepala Joijima dengan palu yang membuatnya tewas. Cipratan darah Joijima mengingatkan Ani pada traumanya saat ayahnya Osaka. Mereka kemudian harus mencari petunjuk sendiri di dalam untuk melacak keberadaan Renji. Chat menemukan senjata-senjata yang disimpan di balik pintu kulkas, sedangkan Ani berhasil melacak lokasi keberadaan Renji saat ini melalui HP Joijima. Mereka mengertrak jalan yang akan dilalui Renji. Saat mobil Renji melintas, Ani berupaya mencegahnya. Ia berlaga menembak dengan tangan kosong. Ani. Padahal dari belakang Hat yang mengheadshot anak buah Renji. Chat menanyakan keberadaan Kijima pada Renji, tapi Renji hanya tahu saat ini Kijima berada di suatu tempat keluarganya. Begitu yang pernah bilang pada Renji, Anu yang tahu tempat yang dimaksud Kijima. Dan Renji dibuat pingsan oleh Chat. Mereka berdua menuju lokasi Kijima berada. Hat menelpon Ferik, bahwa ia sudah menemukan lokasi Kijima saat ini, kemudian meminta Ferik untuk menjemput mayat Hat, karena umurnya tersisa beberapa jam lagi. Chat dan Ani pergi menggunakan taksi. Begitu sampai, Hat menyuruh Ani untuk pergi dan melupakan semua kejadian yang dialaminya hari ini. Ani masih bisa menjalani kehidupan normal seperti anak-anak seusianya, di mana hal itu tidak dirasakan Hat saat usia Ani. Setelah mereka berpisah, Chat kembali merasa pusing, sehingga ia harus menyuntikkan stimulannya. Chat akhirnya bertemu dengan Kijima di dalam, dan Kijima bilang kalau Chat cuma dijadikan sebagai alat oleh seseorang. Mesti Hat bilang kalau ia yang membunuh adiknya di Osaka, tapi Kijima tidak pernah menuntut balas terhadap Hat. Semua terjadi karena adanya perebutan kekuasaan internal di kubu Yakuza. Tidak ada yang bisa dilakukan selain menyalahkan dirinya sendiri, yang tidak bisa mencegah tindakan rasa iri salah satu anggota keluarganya yaitu Renji. Kijima juga merasa bersalah telah mengabaikan Ani. Dalam perbincangan mereka berdua terungkap bahwa orang yang terobsesi untuk menguasai Yakuza lalu meminta bantuan orang barat yaitu Ferik, dan menjadikan Hat sebagai alat agar Renji bisa mencapai tujuannya. Ferik kini sudah tiba di lokasi dan bertemu dengan Ani yang masih berada di sana, lalu mengungkapkan fakta kepada Ani, bahwa pembunuhan di Osaka adalah Hat. Tahu akan kehilangan Chat, Ferik berniat menjadikan Ani sebagai alat pengganti.
Chat segera berlari keluar untuk menemui Annie, tapi yang sudah menunggunya di depan segera meluapkan emosinya, dia lalu menembak Bauhat yang mencoba menenangkannya. Dalam kondisi emosi yang tidak stabil, Annie lalu masuk ke mobil Ferik untuk ikut bersamanya. Chat kembali menemukan kesadarannya, kemudian Tuan Kijima menemuinya dan memberikan stimulan yang dijatuhkan Hat. Ketika sampai di tempat Ferik, Annie bertemu dengan Renji di sana. Ferik menyalakan Renji yang sudah meracuni Chat tanpa seizin dirinya, dan Renji memberi sambutan kepada Ferik, dengan mengucapkan selamat datang di Yakuza. Dia beralasan setelah kematian ayahnya Annie. Renji berada dalam pengawasan sehingga ia panik dan takut upayanya terbongkar. Di tempat lainnya Chat dan Kijima segera menuju ke tempat Ferik. Terlihat Kijima menyimpan minuman temulawak. Hat ingin minta tapi dia malu. Kijima yang menyadarinya segera memberikan minuman itu pada Chat. Begitu sampai di markas Ferik, ternyata mereka tidak pergi berdua saja. Kijima membawa anak buahnya, dan mengacak-acak markas Ferik. Mereka terus berusaha menemukan Ferix dan Renji juga Annie. Sementara Ferik yang menyadari kehadiran Hat menyuruh Renji untuk mengurus urusan keluarganya sendiri. Akhirnya Kinima bertemu dengan Renji. Kijima yang sudah tahu pengkhianatan Renji untuk menjadi pemimpin Yakuza lalu menjakannya berduel katana. Renji bilang sudah terlalu tua sebagai seorang pemimpin dan kini saatnya Renji menggantikannya. Tak perlu butuh waktu lama untuk berduel. Kijima berhasil menebas kepala Renji. Chat masih mencari Annie di dalam. Saat menghabisi pasukan Frey, kakinya terkena tembakan. Namun Hat berhasil bangkit dan menghabisi lawan-lawannya. Akhirnya dia menemukan Annie yang sedang disandera oleh Ferik. Ferik mengatakan kalau Hat merupakan bagian yang diperlukan dari sistem yang dibuat dan dikendalikan oleh Ferik, sehingga merasa kalau hidupnya bukanlah miliknya sendiri. Setelah itu mereka saling adu cepat menembak. Tembakan keduanya mengenai bagian perut masing-masing. Namun tembakan Ferik lebih fatal dan membuat Ferik tewas duluan. Dalam keadaan sekarat, Annie membantu Chat berjalan keluar. Kat meminta maaf kepada Annie atas kejadian di Osaka, dan Annie memaafkannya karena itu memang bukan salah Kat. Akhirnya Kat bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Sebelum ia wafat di depan ada animasi kucing Manaki, yang melambangkan keberuntungan dan kucing juga merupakan nama panggilannya yaitu Kat, dan film pun berakhir. Itulah alur cerita film Kat 2021. Terima kasih semuanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe.